Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi faddalana ala katsirin min ibadihil mu'minin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala sayyidina wa syafi'ina wa habibina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Qala Allah Ta'ala fil kitabil karim ba'da a'udzu billahi minasy syaithanir rajim laqad kana fi qasasihim ibratul liulil albab. Alhamdulillah, jamaah subuh rahimakumullah. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, kita masih diberikan kekuatan, kesehatan, keistiqomahan untuk menjalani ibadah dan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Salam dan salawat senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah, jamaah rahimakumullah, pada hari ini, pada pagi hari ini kami mendapat amanah untuk menyampaikan tadabbur Al-Quran yang diambil dari kisah-kisah yang terdapat di dalam Al-Quran. Salah satu kisah yang cukup lengkap, bahkan bisa dikatakan di antara kisah para nabi yang diceritakan sangat mendetail sekali di dalam Al-Quran, itu adalah kisah mengenai Nabiullah Yusuf alaihissalam. Kalau kita tilawah Al-Quran dan kemudian bertemu dengan surah Yusuf dan coba kita baca artinya dari awal sampai akhir, betul-betul surah Yusuf itu mengisahkan perjalanan hidup Nabiullah Yusuf alaihissalam dari sejak beliau masih kecil sampai nanti beliau sukses menjadi seorang pemimpin, seorang pejabat di pemerintahan di negeri Mesir. Bahkan sampai wafatnya beliau. Ini menggambarkan bahwa di antara surah-surah yang ada di dalam Al-Quran yang berkaitan tentang bagaimana kisah-kisah dan sejarah, Allah Subhanahu wa taala memberikan porsi yang sangat lengkap, yang sangat detail tentang bagaimana perjalanan hidup Nabi Yusuf alaihissalam. Bahkan kalau kita bandingkan dengan Nabi kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, masih lebih mendetail bagaimana kisah perjalanan hidup Nabi Yusuf alaihissalam. Kalau dalam khazanah orang-orang Nasrani dan Yahudi, Nabi Yusuf biasa disebut dengan Yosef, atau kisah mengenai Nabi Yusuf. Kalau kita melihat membandingkan dengan surah Muhammad misalnya, dalam surah Muhammad itu isinya tidak menyinggung bagaimana perjalanan hidup Rasulullah SAW. Di sini terlihat betapa ada pengkhususannya Allah Subhanahu wa taala kepada riwayat perjalanan Nabi Yusuf alaihissalam. Sebagaimana yang juga disampaikan oleh Rasulullah SAW, disampaikan Rasulullah bahwa dari riwayat Abdullah bin Umar, Rasulullah pernah bersabda bahwa ada orang yang mulia, kemudian dia adalah anak daripada orang yang mulia, kemudian dia adalah anak daripada orang yang mulia. Ini dalam sabda Rasulullah dari Imam Bukhari, dijelaskan bahwa digambarkan bahwa ada orang yang mulia dan dia adalah anak daripada orang yang mulia, kemudian dia adalah anak daripada orang yang mulia, yakni Nabi Yusuf ibnu Yakub, ibnu Ishak, ibnu Ibrahim. Ini menggambarkan betapa keutamaan daripada Nabi Yusuf alaihissalam. Juga dari riwayat Imam Bukhari menjelaskan, dijelaskan bahwa dari Ubaidillah, dari Sa'id ibnu Abu Sa'id, dari Abu Hurairah, Rasulullah pernah ditanya, siapakah orang yang paling terhormat? Maka Rasulullah bersabda,
orang yang paling terhormat adalah orang yang bertakwa. Orang yang paling bertakwa, kata Rasulullah SAW. Kemudian kata para sahabat, bukan itu ya Rasulullah yang kami tanyakan, yang kami maksud. Maka Rasulullah SAW bersabda, orang yang paling terhormat, orang yang paling mulia adalah Yusuf Nabi Allah, anak daripada Nabi Allah. Ya. Kemudian dia adalah anak daripada kekasih-kekasih Allah. Maka mereka berkata, ya, kata para sahabat, bukan itu ya Rasulullah. Kemudian Rasulullah bersabda lagi, apakah kalian menanyakan kepadaku tentang orang-orang Arab yang paling mulia? Maka mereka menjawab, iya ya Rasulullah. Maka Rasulullah bersabda, orang yang terpandang dari kalian di masa jahiliyah adalah orang yang terpandang pula di masa Islam jika mereka mengerti. Nah, ini sabda Rasulullah yang sangat terkenal ya. Fakhiyarukum fil jahiliyah, khiyarukum fil Islam iza faqihu. Nah, dalam potongan hadis tersebut digambarkan bahwa kalau ketika ditanya Rasulullah ya, siapakah orang yang mulia? Maka jawaban Rasulullah diantaranya adalah Nabi Yusuf alaihissalam. Sehingga kalau kita membaca surah Yusuf ya dari ayat yang pertama sudah tergambar ya sampai ayat yang terakhir sudah tergambar bagaimana keagungan ya perjalanan hidup daripada Nabi Yusuf alaihissalam. Dalam ayat yang ketujuh misalnya Allah Subhanahu wa taala berfirman, laqad kana fi Yusufa wa ikhwatihi ayatul lis-sa'ilin. Sesungguhnya ada beberapa tanda-tanda kekuasaan Allah pada kisah Yusuf dan saudara-saudaranya bagi orang-orang yang mempertanyakannya. Jadi beliau ini kan terlahir ya. Jadi Nabi Yakub itu punya 2 orang istri ya. Kemudian punya beberapa orang istri ya. Kemudian dari istri yang pertama yang bernama Rahil itu lama tidak punya anak ya, Rahel ya. Lama tidak punya anak, kemudian beliau menikah lagi dengan salah seorang budaknya. Ya. Kemudian dari budaknya itulah lahir kakak-kakak daripada Nabi Yusuf ya. Setelah lama sudah banyak anak daripada anak dari budaknya itu, maka dari istri resminya, istri sahnya Rahil, lahirlah Nabi Yusuf alaihissalam dan Bunyamin. Ya, ini 2 saudara, 1 ibu. Dan dari sejak lahirlah kemudian mulai digambarkan di dalam ayat dalam surah Yusuf itu bagaimana mereka merasa dianaktirikan ya, mereka merasa berbeda perlakuan sang ayah kepada anak-anaknya, khususnya kepada Nabi Yusuf ya. Maka mereka bersangka bahwa ayahnya ini mengalami kesesatan, ayahnya ini mengalami kekeliruan ya. Bahkan dikatakan inna abana lafi dhalalim mubin, sungguh ayah kita ini dalam kekeliruan yang nyata ya, sehingga mereka kemudian ingin melakukan sesuatu yang zalim ya kepada Nabiullah Yusuf alaihissalam. Bahkan mereka sampai berkesimpulan agar kemudian Nabi Yusuf ini dimusnahkan saja, ya dienyahkan saja. Ya, iktulu Yusufa awitrahu arba. Ya, bunuhlah Yusuf atau buanglah dia ke suatu daerah yang tidak dikenal. Ya, jadi ada 2 opsi yang ditawarkan ketika mereka bermusyawarah bagaimana ini melenyapkan Nabi Yusuf ini yang mengganggu, yang membuat berkurangnya kasih sayang ayahnya kepada mereka. Ya, kemudian mereka bersepakat agar dibunuh atau kita buang saja. Nah, kemudian ketika sedang bermusyawarah itu ada salah satu pendapat yang kemudian itulah yang nanti terjadi. Ya, qala qailum minhum la taqtulu Yusuf wa alqu fi ghayabatil jubbi yaltaqithu ba'dus sayyarati in kuntum fa'ilun. Seseorang di antara mereka berkata, janganlah kamu bunuh Yusuf, tetapi masukkanlah dia ke dasar sumur agar dia dipungut oleh beberapa orang musafir jika engkau hendak berbuat. Jadi ayat ini memperlihatkan ya kepada kita betapa kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Mereka awalnya sudah punya hasrat ya, sudah punya keinginan untuk membunuh Nabi Yusuf ya. Kemudian bahkan opsi yang lain ingin dibuang jauh-jauh. Ini kan kebiasaan biasanya rezim ya, kalau tidak dibunuh ya dibuang ya, diasingkan ya. Ada proses exile ya, proses dibuang, diasingkan. Nah, tapi ternyata ketika itu Allah Subhanahu wa taala memberikan ilham ya, memberikan ilham kepada salah seorang di antara mereka dan dengan mengatakan janganlah bunuh Yusuf
Ya, janganlah bunuh dia. Masukkan saja dia ke dalam dasar sumur yang dimana dia tidak akan bisa keluar, tidak bisa manjat karena memang tubuhnya masih kecil, dan nanti ketika itu pasti dia akan ditemukan oleh para pedagang, ya, para musafir yang melewati sumur tersebut. Akhirnya opsi inilah yang diterima, ya, oleh para saudara-saudara Nabi Yusuf tersebut. Nah, dari sini terlihat ya betapa Allah Subhanahu wa taala itu punya kehendak yang luar biasa terhadap kehidupan dan kematian seseorang. Ya, kalau kita bandingkan dengan kisah Rasulullah SAW yang misalnya juga, ya, ketika menjelang hijrah, orang-orang kafir Quraisy sudah bersepakat, ya, agar membunuh Rasulullah SAW. Sudah dipilih para pemuda-pemuda yang akan menjadi algojo, yang akan menjadi eksekutor, ya, dari Rasulullah SAW, pemuda terbaik, pemuda terpilih yang sudah mengepung rumah Rasulullah dan sesungguhnya sudah siap mengeksekusi Rasulullah. Tapi Allah Subhanahu wa taala punya kekuasaan, ya, punya kehendak lain sehingga Rasulullah bisa lolos, ya, bisa selamat dari rencana pembunuhan tersebut. Jadi ketika Rasulullah mau dibunuh, ya, ketika Nabi Yusuf mau dibunuh, di sini terlihat betapa Allah Subhanahu wa taala punya peran untuk bisa menggagalkan pembunuhan tersebut. Alhamdulillah jamaah subuh rahimakumullah, ya, maka akhirnya mereka minta izin, ya, minta izin kepada ayahnya Nabi Yakub agar kemudian membawa Nabi Yusuf, ya, agar bisa diajak bareng-bareng, ya. Maka sesungguhnya Nabi Yakub sudah ada kekhawatiran sebenarnya. Maka dia mengatakan, qala inni la yuhzununi an tadhhabu bihi wa akhafu ay ya'kulahu dhi'bu wa antum anhu ghafilun. Nabi Yakub mengatakan, sesungguhnya kepergian kamu bersama Yusuf amat menyedihkan aku, dan aku khawatir kalau dia dimakan serigala sedang kamu lengah daripadanya. Karena memang Nabi Yusuf masih sangat belia, masih sangat kecil sekali. Beliau khawatir kalau nanti ketika sedang mengembala atau bagaimana Yusuf dilupakan, ya, terlalaikan dari perhatian, maka kemudian dia bisa diterkam oleh serigala. Kemudian mereka mengatakan, meyakinkan kepada ayahnya bahwa insya Allah, ya, akan dijaga dengan sebaik-baiknya. Ya, mereka mengatakan, qalu la in akaluhu dhi'bu wa nahnu usbatun inna idza la khasirun. Jika memang benar-benar dia dimakan serigala, sedang kami adalah golongan yang kuat, sesungguhnya kami kalau demikian tentu adalah orang-orang yang merugi. Tapi kan nanti justru pernyataan Nabi Yakub inilah yang menjadi alibi, ya, yang menjadi alibi mereka bahwa Nabi Yusuf sudah dimakan serigala, ya, kan begitu. Maka mereka kemudian membuang Nabi Yusuf ke dalam sumur, kemudian bajunya dilumuri oleh dilumuri oleh darah hewan. Kemudian dikatakan seolah-olah bahwa Nabi Yusuf telah benar-benar dimakan oleh serigala. Ini makar mereka, ya, untuk kemudian memusnahkan, ya, mengenyahkan Nabi Yusuf. Mereka menyangka bahwa setelah itu mereka tidak akan pernah lagi ada keterkaitan atau ada hubungan dengan Nabi Yusuf. Tapi Allah Subhanahu wa taala, kalau kita baca surah Yusuf ini, nanti terlihat, ya, betapa mereka akan mendapati bahwa justru Nabi Yusuflah yang akan menolong mereka di kemudian hari. Sebagaimana yang sudah kita biasa baca dalam kisah-kisah, nanti beliau ditemukan oleh para musafir, kemudian akhirnya dibawa, ya, dibawa ke ke kota Mesir, dan kemudian dibeli, ya, dibeli oleh salah seorang pemimpin di kota Mesir yang kalau dalam buku-buku sejarah disebut dengan Potifar, ya, Potifar. Kalau di dalam surah Yusuf disebut dengan Al-Aziz, ya. Dan kemudian saudara-saudaranya melaporkan, ya, kepada ayahnya bahwa ternyata betul dimakan serigala, ya. Kemudian ketika itu mereka beralibi bahwa ini buktinya, ya, ini bukti fisiknya bahwa bajunya sudah berlumuran darah, ya. Ya, kemudian yang menarik, ya, yang menarik bahwa di situ ayah Nabi Yusuf alaihissalam itu terlihat betapa kesabarannya terhadap kenakalan daripada anak-anaknya itu. Anak-anaknya luar biasa, sudah melakukan muslihat untuk mengenyahkan adik kandungnya sendiri, ya.
kemudian dia berdusta, mereka berkhianat, mereka berdusta bahwa Nabi Yusuf sudah mati, ya, sudah dimakan oleh serigala. Kemudian sama sekali dia tidak memarahi anak-anaknya itu, ya. Beliau bahkan hanya mengatakan, bal sawwalat lakum anfusukum amra fasabrun jamil wallahul musta'an ala ma tasifun. Kata Nabi Yakub ketika itu. Ketika dibawa itu baju yang berlumuran darah hewan itu, maka Nabi Yakub sesungguhnya tahu kalau ini adalah muslihat, maka dia mengatakan sebenarnya diri kalian sendirilah yang memandang baik perbuatan yang buruk itu. Maka kesabaran yang baik itulah kesabaranku. Ya, jadi betul-betul dia berusaha bersabar, ya, bersabar terhadap ujian tersebut. Dan saking sabarnya terhadap kehilangannya terhadap anak kesayangannya Nabi Yusuf, maka kemudian sampai-sampai digambarkan matanya menjadi buta. Ya, mata beliau menjadi buta karena kesedihan yang luar biasa terhadap Nabi Yusuf alaihissalam. Dan bahkan beliau mengatakan, dan Allah sajalah yang dimohon pertolongannya terhadap apa yang engkau ceritakan itu. Jadi ketika mendengarkan testimoni dari kakak-kakak Nabi Yusuf itu, sama sekali Nabi Yakub tidak ada amarah sedikit pun. Maka beliau hanya mengatakan, fasabrun jamil, semoga kesabaranku adalah kesabaran yang terbaik. Alhamdulillah jamaah rahimakumullah. Dan sesungguhnya ayah Nabi Yusuf, ya, Nabi Yakub sudah tahu, ya, sudah tahu bahwa di awal surah Yusuf tergambar bagaimana Nabi Yusuf kan bermimpi, ya. Nabi Yusuf bermimpi ada apa namanya, ada bintang-bintang yang bersujud, ya, yang bersujud kepada beliau. Dan ketika beliau menyampaikan kepada ayahnya dan berpesan, tolong jangan diceritakan mimpi tersebut. Dari dialog antara ayah dengan anak ini, sesungguhnya Nabi Yakub sudah merasakan bahwa dalam pribadi Nabi Yusuf ini ada kelebihan yang tidak dimiliki oleh saudara-saudaranya. Bahkan nanti kan dia menjadi seorang nabi, ya, menjadi seorang nabi dan rasul. Dan beliau sangat yakin bahwa Nabi Yusuf tidak wafat, ya, tidak dibunuh oleh saudara-saudaranya itu. Maka beliau pun yakin sekali bahwa pasti akan ada momen dia akan kembali berjumpa dengan anak kesayangannya tersebut. Maka itulah, ya, dalam kisah-kisah yang bisa kita baca begitu, ya. Dijuallah Nabi Yusuf dengan harga yang murah, ya, beberapa dirham saja. Mereka sama sekali tidak tertarik kepada Nabi Yusuf untuk kemudian mengadopsinya begitu, ya, malah kemudian dibeli, ya, oleh pemimpin di negeri Mesir. Kemudian di negeri Mesir itu dia menjadi anak adopsi dan dipelihara, dan dia berkembang, bertumbuh, ya, bahkan digambarkan dalam surah Yusuf itu, walamma balagha asyuddahu atainahu hukman wa ilma. Jadi Nabi Yusuf tidak hanya beliau justru bertumbuh besar itu di rumah pejabat di negeri Mesir. Di sana beliau mendapatkan hikmah dan mendapatkan ilmu. Beliau mendapatkan pendidikan terbaik, ya, di negeri Mesir, karena bisa dikatakan negeri Mesir adalah salah satu di antara peradaban, ya, besar ketika itu. Di masa Nabi Yusuf ini negeri Mesir dipimpin oleh namanya dinasti Hyksos, ya. Dinasti Hyksos itu salah satu di antara dinasti antara generasi Fir'aun pertama, kemudian dikalahkan oleh bangsa Hyksos, kemudian nanti Hyksos ini berkuasa selama beberapa abad begitu, ya. Kemudian nanti generasi Hyksos ini akan dikalahkan oleh generasi Fir'aun kedua, yang nanti itu terjadi pada masa Nabi Musa. Nah, jadi kaum Hyksos ini adalah orang-orang berasal dari daerah wilayah Arab, ya, wilayah Arab. Kemudian mereka tinggal di pinggiran delta Sungai Nil. Mereka sebagai penggembala, ya. Mereka disebut sebagai Hyksos. Mereka adalah bangsa penggembala. Lama-lama mereka berkembang pesat dan bahkan bisa merebut kekuasaan di negeri Mesir. Ya. Dan itulah maka kemudian sesungguhnya antara kaum Hyksos dengan Nabi Yusuf itu masih ada hubungan kekerabatan, ya, dari sisi nasab. Dan ketika Nabi Yusuf itu nanti direkrut, ya, menjadi pemimpin di negeri Mesir itu pada masa ketika Mesir dikuasai oleh kaum Hyksos, ya, itu dalam buku-buku sejarah. Alhamdulillah beliau tinggal di rumahnya Potifar itu, ya. Kemudian di sana ada ibu yang memelihara beliau, yakni Zulaikha. Disitulah terjadi di mana ternyata ketika bertumbuh dewasa Nabi Yusuf menjadi seorang pemuda yang sangat gagah rupawan, ya.
yang juga di dalam surah Yusuf digambarkan ya, saking gagahnya, saking rupawannya ini Nabi Yusuf ya, digambarkan kan para wanita-wanita ya, para ya mungkin kalau bahasa sekarang itu para emak-emak itu ya, para ibu-ibu pejabat itu diundang ya ke rumahnya Potifar ini, kemudian untuk melihat langsung bagaimana kegantengan ya, bagaimana rupawannya Nabi Yusuf tersebut. Sampai-sampai mereka ketika diberikan apel dan pisau itu, mereka nggak sadar menyayat-nyayat tangan mereka sendiri. Mereka takjub dengan ketampanan daripada Nabi Yusuf alaihissalam. Ini juga menggambarkan Allah Subhanahu wa taala yang maha indah, juga pasti tentu menciptakan makhluk pun juga bisa menciptakan yang indah pula. Maka terlihat ya betapa nantinya juga antara Nabi Yusuf dengan Zulaiha itu ada fitnah kan begitu ya. Zulaiha punya hasrat yang besar ya, syahwat kepada Nabi Yusuf ya, bahkan sudah dalam situasi keadaan dalam satu bilik ya. Kemudian sudah sangat mudah bagi mereka untuk berbuat maksiat. Kemudian Nabi Yusuf alaihissalam mendapatkan ilham dari Allah Subhanahu wa taala untuk meninggalkan syahwat tersebut, karena perbuatan zina itu adalah perbuatan yang keji, perbuatan yang fahisyah. Maka Nabi Yusuf yang masih muda ketika itu berlari ya, meninggalkan tempat tersebut sampai kemudian bajunya koyak. Nah, juga dalam surah Yusuf digambarkan itu bagaimana secara detail ya, ketika diadili ya, kalau koyaknya di depan berarti Nabi Yusuf ini yang salah. Tapi kalau koyaknya di belakang berarti memang dia ditarik dari belakang. Berarti Zulaiha yang sesungguhnya yang salah. Tetapi karena Nabi Yusuf ini membuat sesuatu yang apa namanya ya, sesuatu hal yang aneh ya, hal yang mungkin bisa merisaukan di rumahnya Potifar ini, maka hanya dia dipenjara nantinya kan. Ya, jadi dari kisah Nabi Yusuf ketika bersama Zulaikha juga di situ ada hikmah, ada tadabbur yang luar biasa. Menggambarkan betapa ketaatan Nabi Yusuf di dalam berusaha untuk menghindarkan diri dari larangan Allah Subhanahu wa taala atau perbuatan fahisyah. Pelajarannya adalah bahwa ketika kita dalam situasi ya, pasti ya, kita itu semuanya manusia ini pasti pernah dalam situasi dosa, dalam situasi perbuatan kemaksiatan. Nah, ketika dalam situasi kita hampir melakukan satu perbuatan dosa, satu perbuatan maksiat, maka kita belajar kepada Nabi Yusuf, kita harus berlari. Ya, kita harus berlari sekencang-kencangnya. Jangan sempatkan lagi kita menoleh ke belakang atau kita bertahan sejenak. Kalau kita menoleh ke belakang atau kita bertahan sejenak, maka bisa dipastikan kita akan kembali tergoda, akan kembali terjerumus ke dalam perbuatan maksiat, perbuatan dosa tersebut. Nah, dari kisah Yusuf ini kita belajar bahwa untuk kemaksiatan segera tinggalkan. Ya, segera tinggalkan. Ibaratnya kalau kita dalam satu kamar dengan wanita yang tidak halal buat diri kita, walaupun sudah dalam keadaan pintunya tertutup, sesungguhnya kita masih punya peluang, masih punya kesempatan untuk meninggalkannya. Nah, jangan kemudian kita larut dalam situasi syahwat yang menjerumuskan kita ke dalam perbuatan dosa dan perbuatan maksiat itu. Ya, kita tahu bahwa perbuatan zina itu adalah perbuatan yang dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Dia merupakan dosa besar ya, bahkan digambarkan oleh misalnya dalam penjelasan Imam Asy-Syafi'i, ketika seseorang itu berbuat zina, bahwa hewan-hewan yang ada di kamar tersebut, yang ada di rumah tersebut, semuanya kena bagian kena bagian apa itu fitnahnya, ya, kena murkanya Allah, semuanya kena. Jadi hewan-hewan yang ada itu kena juga, ya, semut-semut, cicak, ya, hewan-hewan yang ada itu kena imbas buruk, ya, dampak buruk dari perbuatan keji tersebut. Menggambarkan betapa zina itu sangat mengerikan, ya. Alhamdulillah jamaah rahimakumullah, ya, di sini kita belajar dari kisah Nabi Yusuf bagaimana ketika dalam situasi berhadapan dengan kemaksiatan, perbuatan dosa, maka tinggalkanlah. Bahkan kita disuruh berlari, ya, nggak apa-apa bajunya robek kan gitu. Masih banyak baju di toko, ya, masih banyak baju di lemari yang bisa kita pakai. Robek itu kan bisa diganti. Nah, digambarkan di sini tentang bagaimana upaya Nabi Yusuf untuk berusaha menghindarkan diri daripada larangan Allah Subhanahu wa taala. Nah, nanti kemudian itu menjadi gosip, ya, menjadi gosip di tengah ibu-ibu, ya, gosip tetangga, gosip ibu-ibu tentang bagaimana
Zulaikha dengan Nabi Yusuf. Nanti dibuktikan ya kepada mereka dengan diberikan apel dan pisau itu, maka mereka tidak sadar menyayat-nyayat ya tangan mereka. Alhamdulillah jamaah rahimakumullah. Nah, kemudian dalam kisah Yusuf juga nanti beliau di penjara ya, kemudian di penjara itu beliau malah lebih banyak untuk beribadah kepada Allah, malah diberikan kemampuan yang lain ya selain tadi hikmah dan ilmu. Allah Subhanahu wa taala juga memberikan di antara mukjizat ya daripada Nabi Yusuf itu beliau memiliki keahlian untuk mentakwilkan mimpi. Ya, tentu kita semua ini manusia ketika tertidur itu biasanya bermimpi. Ya, ada mimpi yang sifatnya bunga tidur, ada memang yang mimpi itu adalah ar-ru'yah as-shadiqah, adalah mimpi yang benar. Nah, maka di antara mimpi yang benar itulah di situ sesungguhnya ada rahasia Allah Subhanahu wa taala, dan tergambar di dalam surah Yusuf itu bagaimana Nabi Yusuf itu bisa mentakwilkan mimpi daripada raja Mesir ketika itu. Ya. Dan awalnya kan beliau mentakwilkan mimpi dari temannya ada di dalam penjara kan. Ya, awalnya seperti itu. Nah, ada tiga orang temannya yang di penjara itu yang ketika bermimpi dia takwilkan dan kejadian terbukti terjadi kan begitu. Maka itu kemudian berita ini santer sampai ke telinganya sang raja. Maka ketika sang raja bermimpi tentang bagaimana situasi negaranya, maka ditanyalah kepada Nabi Yusuf. Dan jawabannya itulah nanti menjadi solusi terhadap persoalan kebangsaan ya, persoalan masyarakat kemanusiaan yang ada di negeri Mesir, yang ketika itu dari mimpi itu Allah sedang mengabarkan kepada sang raja bahwa ini negeri Mesir mau didatangi oleh famine ya, mau didatangi oleh bencana ya, bencana kelaparan ya, bencana kekeringan. Maka dari solusi yang ditawarkan melalui takwil Nabi Yusuf itulah akhirnya bisa menyelamatkan negeri Mesir dari bencana kelaparan, bencana kekeringan ya. Maka digambarkan ya karena sang raja ini merasa terbantukan ya oleh takwil mimpinya Nabi Yusuf, maka Nabi Yusuf dikeluarin dari penjara. Bahkan kemudian beliau mendapatkan kemuliaan sebagai seorang pejabat, ya, sebagai seorang bendaharawan, sebagai seorang ahli ya, di bidang pemerintahan yang membantu sang raja untuk mengelola pemerintahan dengan baik. Maka terbukti ya nanti ketika beliau sudah menjadi seorang pemimpin, kemudian situasi kelaparan, ya, situasi bencana, kekurangan pangan itu terjadi sampai ke negeri Palestina. Ya, ke negeri tempat di mana saudara-saudaranya, negeri di mana ayahnya hidup kan begitu. Akhirnya kemudian ayahnya menyuruh ya, kepada saudara-saudaranya agar mencari kehidupan, ya, mencari kehidupan di negeri Mesir. Karena digambarkan negeri Mesir di sana tidak terdampak oleh bencana kelaparan itu. Maka mereka disuruh ke sana untuk mencari makan, ya, mencari makanan. Maka sesampainya di sana berjumpalah dengan Nabi Yusuf itu ya. Dan mereka nggak tahu kalau yang menjadi pejabat itu adalah Nabi Yusuf. Ya, maka diberikan semua apa yang mereka inginkan. Ya, kemudian dia berpesan, tolong nanti kalau sudah sampai di Mesir, sampaikan salam kepada bawalah kembali ke sini ya, saudara satu ayah kalian yakni Bunyamin. Kemudian juga beliau titipkan agar dibawa ini bajunya, baju yang dia pakai ya untuk diberikan kepada ayahnya. Nanti setelah tiba di sana, baju yang dipakai oleh Nabi Yusuf itu ditaruh di wajahnya, dihirup ya aroma daripada tubuh Nabi Yusuf, dan itu bisa membuat kerinduan yang dalam selama ini itu terbayarkan. Sampai-sampai kemudian akhirnya beliau bisa melihat kembali. Ya, ini merupakan di antara mukjizat ya dari Nabi Yusuf. Beliau bisa, yang tadinya tidak bisa melihat karena terbayarkan kerinduannya, selama ini sangat merindukan Nabi Yusuf sejak kecil, dia hilang gitu ya. Nah, ternyata sudah dewasa, beliau sudah menjadi seorang pejabat ya di negeri terkaya ketika itu ya, negeri Mesir. Nah, jadi terlihat di sini betapa kesabaran seorang Nabi Yusuf yang awalnya dizolimi dan dia bersabar ketika di dalam sumur, bersabar menjadi seorang yang diperjualbelikan kepada penguasa di negeri Mesir, ya, kemudian bersabar ketika dia harus menghadapi Zulaikha, ya, bersabar ketika dia di penjara. Dari beberapa lapis-lapis kesabaran itulah justru beliau mendapatkan puncak daripada karir yang terbaik
sebagai seorang pemimpin, sebagai seorang birokrat ya, sebagai seorang aristokrat ya, pemimpin di negeri Mesir ya. Dan itu kemudian membuktikan ya betapa beliau ini menjadi seorang yang sukses dalam hidupnya. Alhamdulillah jamaah rahimakumullah ya. Jadi kalau kita baca itu dengan baik bagaimana arti daripada surah Yusuf itu, tergambar betapa perjalanan hidup beliau ya, dari sejak kecil sampai beliau puncaknya menjadi seorang pemimpin di negeri Mesir itu. Nah, kemudian nanti setelah beliau ya diajak ya, dipanggil oleh penguasa untuk menjadi pejabat, maka beliau paham bahwa dia ini punya kapasitas. Dia punya kapabilitas yang bisa dimanfaatkan untuk kepentingan kemanusiaan, kepentingan masyarakat. Maka beliau mengatakan, qala aj'alni ala khazainil ardi inni hafidun alim. Nah, jadi Nabi Yusuf mengatakan, jadikanlah aku bendaharawan negeri Mesir, ya, menjadi menteri keuangannya begitu ya, menjadi menkiunya, menteri keuangannya yang mengendalikan keuangan ini. Nah, ini karena memang aspek keuangan ini, bendaharawannya sangat penting bagi perjalanan sebuah negara ya, sebuah bangsa. Ya, dan kita bisa melihat ya, sebuah bangsa yang kalau kemudian dia tidak mampu mengelola keuangannya bisa terjerumus ke dalam keterpurukan ya, dalam hutang yang sangat banyak ya dan sebagainya. Bahkan beliau mengatakan, sesungguhnya aku adalah orang yang pandai menjaga lagi berpengetahuan. Ya, inni hafidun alim. Orang yang mampu menjaga, hafidun alim, dan orang yang memiliki pengetahuan terhadap moneter ya, terhadap keuangan sebuah negara. Alhamdulillah, jamaah rahimakumullah. Nah, kemudian sampai nanti dia akhirnya menjadi pemimpin dan berhasil ya, berhasil meloloskan negeri Mesir dari situasi kelaparan ya, situasi bencana pangan ketika itu. Sampai kemudian nanti ketemu ya dengan semua saudara-saudaranya ya, maka beliau mengatakan ya kepada saudara-saudaranya, walamma jahazzahum bijahazihim qala atuni biahillakum min abikum. Ya, jadi beliau minta nanti kalau ke sini lagi tolong bawa kepadaku saudaramu yang seayah dengan kamu, yakni saudara kandungnya ya dari ibu Rahil, yakni Bunyamin. Maka kemudian minta agar bisa membujuk ayahnya agar bolehlah Bunyamin ini dibawa ke negeri Mesir. Sampai nanti kemudian akhirnya Nabi Yakub bisa tadi ya terlihat beliau gembira sekali, bahagia sekali sampai bisa melihat ya, dan ternyata meyakini bahwa ternyata putra kesayangannya itu sudah menjadi orang yang sukses ya di negeri Mesir. Sampai-sampai nanti kemudian akhirnya Nabi Yusuf karena dia punya jabatan, punya kekuasaan, maka beliau mengajak ya seluruh keluarganya, Bani Israel. Ya, jadi Bani Israel ini adalah sebutan bagi 12 anak daripada Nabi Yusuf. Nabi Yakub ya. Israel itu adalah gelar kepada Nabi Yakub. Ya, Nabi Yakub itu gelarnya adalah Israel, artinya hamba Allah. Ya, Israel, Isra hamba, El itu Allah. Ya, hamba Allah. Nanti beliau mengajak kepada ayahnya Nabi Yakub atau Israel ini bersama semua anak-anaknya yang ada tadi 11 orang itu, dan mungkin sudah beranak pinak, untuk kemudian dibawa semuanya ke negeri Mesir ya, supaya kemudian menikmati situasi yang lebih nyaman, situasi yang lebih berkecukupan untuk di negeri Mesir. Maka setelah mereka hijrah dari Palestina ya, dari Palestina ke negeri Mesir, maka oleh sang raja di negeri Mesir diberikan satu area, satu tempat yang akhirnya mereka tinggal di situ. Disitulah Bani Israel beranak pinak ya, berkembang, kemudian menjadi satu kelompok masyarakat yang besar, yang cukup besar. Nah, sampai nanti kemudian Nabi Yakub wafat ya, kemudian dimakamkan, sampai nanti Nabi Yusuf juga wafat. Nah, ketika Nabi Yusuf itu menjelang wafat, beliau ingin agar dia dimakamkan di negeri Palestina gitu ya, di negeri Syam. Maka kemudian digambarkan sebelum beliau wafat itu beliau ke negeri Syam, termasuk juga membawa jasad daripada Nabi Yakub untuk dimakamkan di negeri Syam. Nah, nanti kemudian Bani Israel berkembang pesat ya di negeri Mesir, sampai nanti diutusnya Nabi selanjutnya, yakni Nabi Musa alaihissalam. Nah, cuma Nabi Musa ini dilahirkan dari saudara Nabi Yusuf yang bernama Yahuda. Ya, Yahuda. Makanya nanti sekarang disebut dengan kaum Yahudi ya.
karena kebanyakan nanti menjadi kelompoknya yang lahir dari saudara Nabi Yusuf yang bernama Yahuda. Alhamdulillah jamaah rahimakumullah. Nah, itu gambaran ya betapa di dalam surah Yusuf kita bisa membaca ya, bisa mengambil pelajaran. Betapa Allah Subhanahu wa taala mengkisahkan secara mendetail ya Nabi Yusuf itu di dalam Al-Qur'an, dan sampai bahkan ketika nanti menjelang wafatnya beliau minta kepada Allah agar diwafatkan ya. Jadi sebenarnya kan kalau Rasulullah itu bersabda, janganlah kalian minta agar dimatikan kan ya. Minta mati kepada Allah ya. Tapi mungkin ini kekhususan kepada Nabi Yusuf karena beliau itu minta sendiri ya, minta langsung kepada Allah Subhanahu wa taala agar kemudian diwafatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka akhirnya kemudian beliau sampai kepada ujung perjalanan hidupnya, dan itu tentunya berakhir dalam situasi yang husnul khotimah. Nah, dari kisah Yusuf kita bisa melihat betapa perjalanan seorang lelaki, seorang pemuda yang gagah rupawan ya, yang terkenal dengan kegantengannya begitu ya. Kemudian yang perjalanan hidupnya di awal sangat menderita, tetapi ujung daripada akhirnya itu adalah sebuah kebahagiaan. Nah, seperti yang sering dikatakan bahwa kita harus banyak bersabar karena kita harus yakin bahwa segala sesuatunya pasti akan berakhir dengan indah kan begitu. Harus ada optimisme untuk kemudian menjalani hidup ini dengan penuh kesabaran seperti yang dialami oleh Nabi Yusuf alaihissalam. Alhamdulillah jamaah rahimakumullah, yang terakhir bagaimana kemudian antara kisah Nabi Yusuf ini dengan Ramadan. Ya, tentu bisa kita kaitkan ya antara kisah Nabi Yusuf ini dengan bulan Ramadan. Sebagaimana yang dijelaskan oleh salah seorang ulama, yakni Muhammad Ibnul Husain. Beliau mengarang sebuah kitab berjudul Asrarul Muhibbin fi Ramadan. Rahasia para pencinta di dalam bulan Ramadan. Yang ditulis oleh Muhammad Ibnu Husain. Beliau kemudian mengambil kisah Nabi Yusuf. Ya, beberapa fragmen daripada kisah Nabi Yusuf yang kemudian dianalogikan, ya, dikiaskan dengan keutamaan-keutamaan yang ada di bulan Ramadan. Nah, yang pertama adalah ketika Nabi Yusuf ini lebih dicintai oleh ayahnya. Ya, Nabi Yusuf punya perlakuan khusus. Ya, kan ada 12 anak ya. Nah, ada 12 anak. Nah, kemudian Nabi Yakub itu punya perhatian khusus, punya kecintaan yang khusus kepada anaknya Nabi Yusuf. Ya, sebagaimana firman Allah, itu qalu li Yusufu wa akhuhu ahabbu ila abina minna wa nahnu usbatun inna abana lafi dhalalim mubin. Nah, tadi ayat yang sudah kami bacakan di awal ya. Nah, ketika itu saudaranya Yusuf berkata ya, Yusuf dan saudaranya lebih dicintai oleh ayah kita dibanding diri kita, meskipun kita sangat banyak, kata mereka. Sungguh ayah kita ini berada dalam kesesatan yang nyata. Kecintaan Nabi Yakub ini terhadap Yusuf dibandingkan dengan 11 saudaranya yang lain, itu sama, kata Muhammad Ibnu Husain, itu sama dengan bagaimana Ramadan ini. Ramadan itu lebih dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala ketimbang daripada bulan-bulan yang lain. Ya, ada perlakuan yang khusus oleh Allah Subhanahu wa taala kepada bulan Ramadan ini. Bulan Ramadan ini datang ya kepada kita dengan penuh dengan keberkahan, penuh dengan rahmat ya. Kemudian pintu surga dibuka lebar-lebar, pintu langit semuanya dibuka, kemudian para setan dibelenggu. Pintu neraka kemudian dikunci rapat-rapat. Di dalamnya ada satu malam yang itu kadarnya sama dengan 1000 bulan, yakni malam Lailatul Qadar. Betapa kemuliaan daripada bulan Ramadan. Kemudian di saat tadi 11 saudaranya itu memohon ya kepada Nabi Yusuf agar mereka dipenuhi kebutuhan hidupnya ya karena dilanda oleh bencana kelaparan, maka Nabi Yusuf langsung mengabulkan semua permohonannya. Nabi Yusuf langsung memberikan tanpa berpikir, bahkan tanpa minta bayaran, tanpa tiada yang aling-aling, langsung diberikan semuanya. Ya, seperti yang digambarkan dalam surah Yusuf itu, walamma jahazzahum bijahazihim qala a'tuni bi ahillakum min abikum ala taruna anna ulfil kaila wa ana khairul munzilin. Ketika Yusuf menyiapkan bahan makanan untuk mereka, maka dia mengatakan, jika kalian datang ke sini lagi, bawalah kepadaku saudara kalian yang seayah dengan kalian, yakni tadi Bunyamin. Tidakkah kalian melihat bahwa aku telah memberikan kepada kalian takaran yang penuh, ya, takaran yang penuh, dan telah menjadikan tuan rumah terbaik. Jadi betul-betul dilayani dengan sebaik-baiknya oleh Nabi Yusuf. Tidak ada sama sekali dendam, perasaan jengkel, dengki ya kepada para saudaranya yang sudah membuang beliau ke dalam sumur.
Kemudian Nabi Yusuf ini tadi membantu, ya kalau dikiaskan dengan Ramadan sama dengan Ramadan ini yang kemudian memenuhi segala kekurangan-kekurangan, menjadi pengganti segala kekurangan yang dilakukan oleh kita selama 11 bulan di luar bulan Ramadan. Ramadan juga adalah bulan pelipat gandaan, bulan rapelan daripada pahala, menjadi pelengkap ketidaksempurnaan seorang hamba dalam menjalankan ibadah di 11 bulan lainnya. Sehingga singkat kata memang Ramadan ini adalah bulan yang khusus, penuh dengan keistimewaan. Nah, kemudian yang selanjutnya analogi yang lain, misalnya dalam kisah Nabi Yusuf. Ini Nabi Yusuf menghapus dendam. Beliau memberikan maaf kepada 11 saudaranya dan Allah juga mengampuni mereka. Meski dulu dibuang ke dalam sumur, ya sebagaimana dalam surah Yusuf digambarkan, qala la tasriba alaikumul yauma yaghfirullahu lakum wa huwa arhamur rahimin. Maka Yusuf mengatakan, pada hari ini tidak ada cercaan terhadap kalian, semoga Allah mengampuni kalian, sebab dialah Allah yang paling penyayang di antara yang penyayang, arhamur rahimin. Pemberian maaf, ya, amnesti, ya, secara keseluruhan dari Nabi Yusuf ini kepada 11 saudaranya, ya kalau dianalogikan dengan Ramadan juga sama, di mana Allah Subhanahu wa taala menjadikan bulan Ramadan sebagai bulan khusus, sebagai bulan makfirah, bulan pengampunan, bulan yang penuh dengan keberkahan, dengan kebaikan, yang itu berbeda dengan 11 bulan lainnya. Ya, kemudian dari 12 anak, ya, Nabi Yakub itu 11 anaknya tidak mampu mengobati kesedihan, ya, dari keburaman penglihatan Nabi Yakub karena kerinduan, kedukaan yang mendalam. Ya, hanyalah Nabi Yusuf yang bisa menghapus luka, mengembalikan penglihatan sang ayah, yakni Nabi Yakub. Ya, sebagaimana dalam surah Yusuf juga, idhabu biqamisihi hadza fa'alquhu ala wajhi abi ya'ti basiran wa'tuni bi ahlikum ajma'in. Pergi dan bawalah baju gamis milikku ini dan letakkanlah ke wajah ayahku. Niscaya penglihatannya akan pulih kembali dan kemudian datanglah kepadaku bersama seluruh keluarga kalian. Ya, jadi niscaya nanti akan sembuh itu sakit mata sang ayah. Dan bahkan kalau perlu semuanya hijrah ke negeri Mesir bergabung dengan Nabi Yusuf alaihissalam. Jadi keberadaan Nabi Yusuf sebagai pengobat, ya, pengobat luka yang diderita oleh Nabi Yusuf, ya, Nabi Yakub. Kemudian itu dianalogikan, ya, kalau dengan Ramadan ini sebagai bulan pengampunan, bulan kesempatan bagi hamba-hambanya yang penuh dosa, dengan bekal iman berharap hanya kepada Allah membasuh semua kesalahan yang sudah diperbuat selama 11 bulan yang lainnya itu. Sebagaimana sabda Rasulullah, man shoma ramadana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambih. Ya, jadi dari kisah-kisah Nabi Yusuf ini pun kita bisa mengambil hikmah, ya, mengambil tadabbur, pelajaran, bahkan itu bisa kita kaitkan dengan bulan Ramadan. Alhamdulillah, ya, barangkali demikian, ya, yang bisa kami sampaikan untuk kali ini. Kita belajar dari kisah Nabi Yusuf yang merupakan tentu kalau kita baca Al-Quran ini betul-betul di antara semua surah dan di antara semua nabi-nabi yang dikisahkan hanya Nabi Yusuf saja yang kemudian diceritakan secara mendetail, ya, oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita semua. Dan ternyata di dalamnya ada banyak rahasia, ada banyak pelajaran yang bisa kita ambil. Di antara pelajarannya adalah pentingnya kesabaran untuk berproses dalam menjalani hidup ini. Ya, bahwa terkadang memang orang ketika diuji dengan tadi, ya, diuji dengan orang-orang yang dengki, orang-orang yang iri hati, kemudian dia dizolimi, ya. Dan kemudian kebanyakan kita kan ketika diuji merasa marah, ya, merasa tidak terima, yang tumbuh adalah dendam, kedengkian kepada orang yang menzolimi kita. Tapi Nabi Yusuf sama sekali tidak ada kebencian itu, ya. Bahkan beliau mengatakan tidak ada cercaan bagi kalian, semoga Allah mengampuni kalian. Dan kelapangan hati, kemaafan yang dimiliki oleh Nabi Yusuf ini juga dipraktekkan oleh Rasulullah SAW ketika Fathu Mekah. Ketika Fathu Mekah, orang-orang kafir Quraisy sudah khawatir, jangan-jangan kita dibunuhi semua ini oleh kaum muslimin, oleh Rasulullah, karena tindakan keji kita di masa sebelumnya ketika selama 13 tahun berdakwah di kota Mekah, ya. Mereka khawatir terhadap nyawa mereka, kan begitu. Khawatir kalau tidak dimaafkan. Ternyata Rasulullah berceramah di depan Ka'bah dan mengatakan, saat ini aku seperti Nabi Yusuf, ya, kepada para saudara-saudaranya. Kepada kalian juga seperti itu. Tidak ada cercaan buat kalian dan semoga Allah mengampuni kalian, kata Rasulullah ketika itu. Luar biasa.
Jadi Rasulullah pun juga berusaha mengambil pelajaran terhadap kemaafan ya, jiwa pemaaf yang dimiliki oleh Nabi Yusuf alaihissalam. Kemudian pelajaran yang lain bahwa dalam situasi penderitaan apapun ya, beliau dimasukkan ke sumur, diperjualbelikan sebagai budak, dipenjara kan begitu. Itu tidak menghalangi beliau untuk bisa meraih kesuksesan. Ya, beliau justru ujung daripada perjalanan hidupnya ya menjadi seorang pejabat tinggi ya, negara ya, ketika itu bahkan punya kemampuan kepemimpinan yang luar biasa yang bisa menyelamatkan bangsa Mesir dari bencana kelaparan. Sampai kemudian nanti keberadaan ya Nabi Yusuf di negeri Mesir justru memberikan hikmah yang luar biasa kepada Bani Israel. Ya, Bani Israel nanti kemudian berkembang pesat ya, berkembang biak di negeri Mesir, bahkan menjadi satu kaum yang sangat besar, sampai kemudian diutuslah di antara mereka Nabi Musa alaihissalam. Ya, nah, karena mereka dizolimi oleh oleh pemimpin ketika itu Firaun ya. Jadi kalau Nabi Yusuf kan tadi di masa kekuasaan Hiksos. Hiksos ini dikalahkan oleh Firaun, maka Firaunlah yang naik sebagai pemimpin. Rupanya setelah dia naik jadi sebagai pemimpin, mereka mulai menzolimi Bani Israel ya, dijadikan sebagai budak, kemudian anak laki-lakinya dibunuhin ya, kemudian dizolimi sampai nanti Allah mengutus di tengah mereka Nabi Musa yang kemudian mendakwahi Firaun dan menjadi asbab nanti wafatnya Firaun di Laut Merah ketika Allah menyelamatkan Bani Israel yang sudah berkembang pesat di negeri Mesir ini kembali ke kampung halaman mereka, yakni di Palestina. Nah, ini gambarannya yang bisa kami sampaikan, mungkin terlalu panjang, insya Allah nanti akan disambung besok pagi ya, tentang bagaimana kisah-kisah dari nabi-nabi yang lain yang ada di dalam Al-Quran. Barangkali kami tutup dulu. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sepertinya ada pertanyaan. Apakah ada ilham bagi Nabi Ishak di saat jubah Yusuf kecil penuh dengan darah palsu, bahwa Nabi Yusuf tidak dibunuh selain mimpi luar biasanya beliau? Ya, ilham dari ada ilham dari Nabi Ishak. Ya, kita ketahui bahwa Nabi Yakub ketika itu kan juga adalah seorang nabi, ya, seorang nabi dan rasul. Ya, dan beliau sangat faham, sangat sadar bahwa Nabi Yusuf ini juga kelak nanti akan menjadi seorang nabi. Ya. Dan ketika mendapati bagaimana sesungguhnya dia sudah merasakan kedengkian, kejengkelan saudara Nabi Yusuf ya terhadap beliau sebagai seorang ayah. Ya, karena perlakuan yang berbeda ya. Maka ketika dikatakan tadi mau dinyahkan ya, mau dibunuh dan kemudian dibuang ke dalam sumur, kemudian diganti dengan darah diambil bajunya dikoyak-koyak, kemudian dilumuri oleh darah ya. Tentu sebagaimana penjelasan para mufassir ya, beliau menyadari bahwa ini adalah muslihat. Dia sangat yakin bahwa ya tentu juga bisa jadi ada wahyu dari Allah sebagai seorang nabi, ya ada ilham dari Allah, ada wahyu bukan hanya ilham tapi juga bahkan wahyu dari Allah tentu ya, ada informasi dari malaikat Jibril tentang bagaimana status keadaan putranya Nabi Yusuf. Nah, bahwa tentu aman-aman saja, tidak ada akan dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Ketika dia mendapati bahwa baju yang dilumuri oleh darah itu, dan tentu Nabi Yakub bukan orang yang bodoh ya. Nabi Yakub seorang nabi yang pasti memiliki sifat fatonah, punya kecerdasan. Tentu dia bisa membedakan mana darah hewan, mana darah manusia. Pasti berbeda ya, berbeda antara darah manusia dengan darah hewan. Maka ketika mendapati bajunya Nabi Yusuf dilumuri oleh darah itu, dia nggak yakin ini bukan darah manusia. Ini bukan darahnya Nabi Yusuf kan. Maka dia yakin bahwa Nabi Yusuf insya Allah tidak kenapa-kenapa kan. Maka dia mengatakan kepada saudaranya, kalian itu menganggap apa yang kalian katakan itu baik, padahal itu adalah buruk. Ya. Maka beliau mengatakan kalau begitu saya bersabar saja. Ya, saya bersabar saja terhadap tindakan buruk kalian itu. Jadi beliau sama sekali tidak ada amarah yang berlebihan atau sampai main pukul ya, ngamuk-ngamuk ya kepada saudara Nabi Yusuf. Nah, beliau sadar sekali bahwa ini adalah muslihat dari para saudaranya. Dan ketika mendapati mimpi bahwa anaknya Nabi Yusuf itu ada 11 bintang yang bersujud ya kepada Nabi Yusuf,
Makanya dia yakin bahwa 11 itu adalah tamsilan dari gambaran para saudara-saudaranya itu. Yang itu nanti terbukti nanti ketika Nabi Yusuf sudah menjadi pemimpin di negeri Mesir, semuanya saudaranya kaget ya, terpana gitu ya, ketika disampaikan saya adalah saudaramu yang kau buang dulu. Maka mereka takut sekali, mereka takjub sekali sampai mereka tersujud begitu ya. Tanpa disuruh sujud, mereka langsung sujud sendiri. Tanpa disuruh oleh Nabi Yusuf, mereka langsung sujud kepada Nabi Yusuf karena ada perasaan kaget, takjub terhadap ternyata yang dia hadapi adalah saudara kandungnya sendiri. Nah, itu jawaban terhadap mimpi yang dialami oleh ayahnya di masa sebelumnya kan gitu. Nah, tentu di sini karena beliau seorang nabi, tentu bukan hanya sekedar ilham, tapi juga mendapatkan informasi wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Tentu juga beliau seorang nabi yang memiliki fatonah, kecerdasan, bisa membedakan mana darah manusia, mana darah hewan, dan beliau sadar bahwa itu adalah muslihat. Barangkali itu ya, karenanya kita tutuplah sesi ini dengan membaca bersama-sama, berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Mari kita awali dengan umul kitab membaca surah Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat fa ya qadiyal hajat. Allahumma innaka ta'lamu anna hazihi qulubana qad ijtama'at ala mahabbatik wal taqat ala ta'atik wa tawahadat ala da'watik wa ta'ahadat ala nasrati syariatik wa fikillahumma rabitataha wa adimuddaha wahdiha subulaha wamlaha binurika alladhi la yahbu washrah suduraha bifaidhil imani bik wa jamili tawakkuli alaik wa akhiha bima'rifatik wa amitha ala syahadati fi sabilik innaka ni'mal maula wa ni'man nasir. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Summa assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.